Assalamualaikum, nama saya Naura Nazifa dengan NIM 0110121065 ingin mereview sebuah jurnal, yaitu jurnal Universitas Esa Unggul dengan judul Jurnal Etika. Pendahuluan, pemahaman seseorang mengenai etika seringkali kurang tepat. Ada yang mengartikan etika sebagai tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tapi banyak pula yang mengartikan etika sebagai nilai mengenai benar dan salah, dan ada pula yang mengartikan etika sebagai kumpulan nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak. Secara sistematis, etika terbagi atas etika umum dan etika khusus. Etika umum berbentuk teori, sedangkan etika khusus yang terdiri dari etika individual dan etika sosial. Salah satu bentuk etika khusus adalah etika profesi. Etika umum lebih bersifat deskriptif, sedangkan etika profesi lebih bersifat normatif. Etika umum melahirkan berbagai ragam etika yang berhubungan dengan ajaran-ajaran atau doktrin yang dicetuskan oleh para filsuf. Etika khusus, terutama etika sosial, menghasilkan berbagai etika seperti etika keluarga, etika bisnis, etika profesi, dan sebagainya. Metode penelitian. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, taeta, artinya adat, kebiasaan, akhlak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bahasa Latin dijumpai istilah mos mores yang artinya moral dan adat kebiasaan. Moral dapat disamaartikan dengan etika, yaitu ilmu yang membicarakan tentang adat kebiasaan. Aristoteles berpendapat bahwa etika dapat diartikan sebagai terminus, teknikus atau manner dan custom. Etika sebagai terminus teknikus dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang membahas perbuatan atau tindakan manusia. Etika sebagai manner dan custom terkait dengan tata cara dan kebiasaan adat yang melekat dalam kodrat manusia yang terikat dengan pengertian baik dan buruk suatu tingkah laku atau perbuatan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang lebih baik dan apa yang buruk, serta tentang kewajiban dan hak. Etika dapat diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan dapat pula diartikan sebagai nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika deskriptif menggambarkan suatu objek secara cermat mengenai segala yang bersangkutan dengan bermacam-macam predikat dan tanggapan, terutama predikat dan tanggapan kesusilaan yang telah diterima dan digunakan oleh masyarakat. Etika normatif membicarakan apa yang seharusnya dikerjakan, apa yang seharusnya terjadi, atau apa yang memungkinkan seorang melakukan hal yang bertentangan dengan seharusnya. Hasil dan pembahasan. Etika menganalisis makna yang dikandung dalam predikat kesusilaan dan menyelidiki penggunaan predikat dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini lahirlah apa yang disebut dengan etika deskriptif. Etika deskriptif menggambarkan suatu objek secara cermat mengenai segala yang bersangkutan dengan bermacam-macam predikat dan tanggapan, terutama predikat dan tanggapan kesusilaan yang telah diterima dan digunakan dalam masyarakat. Kesimpulan. 1. Etika mempunyai berbagai pengertian yang membuat seseorang berbeda pendapat dan melahirkan adanya etika deskriptif dan etika normatif. 2. Etika deskriptif bersifat menggambarkan tingkah laku manusia apa adanya. Etika Jawa yang diritualkan dalam acara panggih tergambar norma-norma yang dianut oleh masyarakat Jawa, khususnya dalam menapaki bahtera rumah tangga. 3. Etika normatif menilai tingkah laku masyarakat berdasarkan norma-norma tertentu. Etika normatif mengharuskan masyarakat bertingkah laku tertentu atau seharusnya agar dinilai etis atau baik. Etika sering disistematiskan menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum melahirkan ajaran, doktrin, atau teori, sedangkan etika khusus melahirkan etika individual dan etika sosial. 5. Etika umum lebih bersifat deskriptif, sedangkan etika khusus lebih bersifat normatif. Sifat deskriptif etika umum terlihat dari paparan filsuf tertentu pada ajaran, doktrin, atau teorinya. Sifat normatif etika khusus terlihat misalnya pada etika profesi. 6. Etika menetapkan kaidah atau norma yang berisi keharusan-keharusan untuk tidak berbuat sesuatu. Norma tersebut menghasilkan etika agama, moral, etiket, kode etik, dan sebagainya. 7. Profesi manajer seharusnya mempunyai etika yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Etika kepemimpinan yang seharusnya dicapai oleh seseorang manajer adalah etika kepemimpinan yang memberdayakan. Sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.